Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nurul Aulia. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar. Saya dari jurusan Alih Jenjang S1 Farmasi, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spesimen feses. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian feses. Feses adalah sisa makanan yang telah dicerna yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk padat. Sedangkan pengertian spesimen adalah hal terpenting yang mengawali pemeriksaan di laboratorium. Jadi, pengertian spesimen feses adalah sampel atau hal terpenting yang berupa sisa makanan yang dikeluarkan dari dalam tubuh untuk pemeriksaan di laboratorium. Kemudian yang kedua yaitu cara pengambilan feses. Adapun caranya yaitu yang pertama, pasien terlebih dahulu buang air kecil. Kemudian yang kedua, pasang kantong plastik atau kontainer pada bedpan atau jamban. Feses tersebut tidak boleh bercampur dengan air, sabun, ataupun tisu. Kemudian yang ketiga, pasien menggunakan sarung tangan yang tidak steril. Kemudian yang keempat, setelah pengambilan sampel, kantong plastik tersebut dilepas pada bedpan atau jamban. Kemudian yang kelima, pasien mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang keenam, sampel tersebut diberi label. Label tersebut terdiri dari nama lengkap, umur, jenis kelamin, serta tanggal diambilnya sampel tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila semuanya telah dilaksanakan, maka segera membawanya ke laboratorium. Kemudian yang ketiga yaitu cara penanganan feses. Adapun yang pertama yaitu tampung bahan dengan menggunakan botol steril. Kemudian yang kedua, tempatkan feses dalam wadah steril dan ditutupi. Kemudian yang ketiga, feses tidak boleh bercampur dengan urin, darah menstruasi, kertas tisu, dan air. Kemudian yang keempat, tidak boleh diberi minyak mineral. Dan yang kelima, diberi label nama dan tanggal berapa diambilnya feses tersebut. Kemudian yang terakhir, spesimen feses yang sudah diambil sebaiknya segera dibawa ke laboratorium, karena yang baru dikeluarkan oleh pasien akan menghasilkan analisa yang jauh lebih akurat. Kemudian yang keempat yaitu cara pengawetan feses. Pada cara pengawetan feses ini terdapat dua metode. Metode yang pertama yaitu pengawetan kimiawi. Pada pengawetan kimiawi ini terdapat 3 teknik yang sering digunakan. Yang pertama, pengawet formalin 5% atau 10%. Kemudian yang kedua, pengawet MIF. Dan yang ketiga, pengawet PVA. Kemudian yang kedua yaitu pengawetan metode ini, feses diawetkan menggunakan lemari es dengan suhu 2-6 derajat Celcius. Bentuk telur, tempayan, dan kista dapat bertahan lama, sedangkan bentuk trofosit tidak dapat bertahan lama. Kemudian yang kelima yaitu penyakit yang berhubungan dengan sampel. Penyakit tersebut yaitu yang pertama, penyakit diare. Kemudian yang kedua, cacingan. Yang ketiga, kanker usus. Yang keempat, gangguan empedu. Dan yang kelima, gangguan hati. Kemudian yang keenam yaitu pengobatan terhadap penyakit yang berhubungan dengan sampel tersebut. Penyakit yang pertama yaitu penyakit cacingan. Penyakit cacingan dapat diberikan dengan obat pirantel pamuat, albendazol, mebendazol, serta piperasin. Obat yang pertama yaitu pirantel pamuat. Dosis tunggal pirantel pamuat
10 mg per kilogram berat badan, menghasilkan angka penyembuhan 85-100%. Adapun efek samping dapat berupa mual, muntah, diare, serta sakit kepala. Kemudian obat yang kedua yaitu albendazol. Albendazol diberikan dalam dosis tunggal 400 mg dan menghasilkan angka penyembuhan lebih dari 95%. Namun, tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Pada infeksi berat, dosis tunggal perlu diberikan selama 2-3 hari. Kemudian obat yang ketiga yaitu mabendazol. Mabendazol diberikan sebanyak 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Pada infeksi ringan, mabendazol dapat diberikan dalam dosis tunggal 200 mg. Kemudian yang terakhir yaitu obat piperazin. Piperazin merupakan obat antihelmintik yang bersifat fast acting. Dosis piperazin adalah 75 mg per kilogram berat badan atau maksimumnya 3,5 gram selama 2 hari, sebelum atau sesudah makan pagi. Efek samping yang kadang ditemukan adalah gejala gastrointestinal dan sakit kepala. Gejala sistem saraf pusat juga biasa ditemukan, tetapi jarang. Piperazin tidak boleh diberikan kepada penderita dengan insufisiensi hati dan ginjal, kejang, atau penyakit saraf menahun. Kemudian penyakit yang kedua yaitu penyakit diare. Adapun pengobatan diare yaitu yang pertama pemberian cairan, jenis cairan, cara memberikan cairan, serta jumlah pemberiannya. Yang pertama yaitu cairan peroral seperti NaCl, NaCO3, KCl, serta glukosa. Kemudian yang kedua yaitu cairan parenteral pasien malnutrisi energi protein tipe marasmik. Kemudian cara pengobatan diare yang kedua yaitu dietetik atau cara pemberian makanan. Kemudian yang ketiga yaitu obat-obatan, dan yang keempat yaitu tipe farmakologi. Di sini yang termasuk tipe farmakologi yaitu pemberian antibiotik, pemberian obat antipiretik, preparat salisilat seperti asetosal dan aspirin. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian zinc. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu gangguan hati. Obat untuk hepatitis seperti lamivudin, ribavirin, dan interferon. Kemudian obat untuk komplikasi sirosis hati yaitu asites. Obatnya seperti spironolactum, amerolid, dan metalason. Kemudian yang kedua yaitu ensefalopati hati. Adapun obatnya seperti lactolus, metronidazol, dan neomycin. Kemudian yang ketiga yaitu perontinitis bakterial spontan. Obatnya seperti ampicillin, cefatoxin, dan ceftriaxone. Kemudian obat-obat yang memperbaiki aliran darah adalah pentoxifilin, dan obat untuk abses hati seperti kanamycin, gentamicin, dan metronidazol. Kemudian yang ketujuh yaitu faktor pencetus. Adapun faktor pencetus yang pertama yaitu infeksi virus. Masuknya virus ke saluran pencernaan juga bisa membuat tekstur feses menjadi cair. Beberapa infeksi virus yang bisa menyebabkan buang air besar menjadi cair antara lain seperti rotavirus, norovirus, dan adenovirus. Kemudian yang kedua yaitu infeksi bakteri. Infeksi bakteri seperti Salmonella, E. coli, hingga Shigella juga bisa menyebabkan BAB cair. Biasanya bakteri-bakteri ini terdapat pada makanan maupun minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga yaitu pada makanan yang salah.
beberapa makanan dan minuman, meski sudah disiapkan dengan kebersihan yang baik, tetapi bisa memicu diare bagi sebagian orang. Selain itu, terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas dan kopi juga bisa memicu sakit perut dan diare. Kemudian faktor pencetus yang keempat yaitu Irritable Bowel Syndrome atau IBS. IBS adalah kondisi gangguan pencernaan kronis yang membuat penderitanya sering mengalami diare. Kemudian yang kelima yaitu ulcerative colitis. Ulcerative colitis merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh inflamasi atau peradangan di usus besar atau rektum. Kemudian yang keenam yaitu penyakit Crohn. Penyakit Crohn juga bisa memicu BAB cair. Sebab pada penyakit ini dinding saluran pencernaan mengalami peradangan. Gejala lain yang menandakan penyakit Crohn ini diantaranya adalah BAB berdarah, badan terasa lemah, dan nafsu makan serta berat badan menurun. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit keliak. Penyakit ini merupakan gangguan yang muncul saat saluran pencernaan seseorang tidak dapat mengkonsumsi gluten. Sehingga saat penderitanya tidak mengkonsumsi gluten yang banyak pada roti serta bahan olahan tepung lainnya, saluran pencernaannya akan mengalami iritasi. Kemudian yang kedelapan yaitu keluhan yang biasa terjadi pada pasien. Adapun keluhan tersebut yaitu yang pertama alergi atau peradangan pada saluran pencernaan. Misalnya alergi susu pada bayi. Kemudian yang kedua yaitu infeksi yang biasa disebabkan oleh bakteri jamur, parasit atau virus yang menyerang saluran cerna, termasuk schistosomiasis. Kemudian keluhan yang ketiga yaitu pendarahan di saluran pencernaan. Kemudian yang keempat adalah mengalami gejala-gejala gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri atau kram pada perut, BAB berlendir, demam, serta diare. Kemudian yang kelima yaitu sebagai pemeriksaan penyaring kanker usus besar dengan melihat ada atau tidaknya darah pada feses pasien. Kemudian yang keenam yaitu gangguan penyerapan gizi atau sindrom malabsorpsi. Kemudian keluhan yang terakhir atau keluhan yang ketujuh yaitu membantu dalam mengidentifikasi penyakit hati, pankreas atau saluran pencernaan. Dalam kondisi ini, dokter akan memeriksa enzim pada feses pasien untuk memastikan normal atau tidaknya fungsi pankreas di pasien tersebut. Kemudian yang kesembilan yaitu uji reduksi. Adapun uji reduksi yaitu 4 tetes suspensi tinja atau feses ditambah 2,5 ml reagen. Kemudian benedictus, kemudian dipanaskan sampai mendidih. Terus perhatikan perubahan warna yang terjadi, seperti pada pemeriksaan urin. Kemudian uji reduksi positif dengan penurunan pH feses 5-6. Kemudian intoleransi karbohidrat. Berikutnya pemeriksaan bilirubin. Pada pemeriksaan ini tidak terdapat bilirubin dalam tinja atau feses. Kemudian bilirubin feses lebih pada diare berat dan pengobatan antibiotika hingga dosis tinggi dan lama. Kemudian pemeriksaan bakteriologi. Pemeriksaan ini yang pertama yaitu biakan feses, kemudian yang kedua untuk mencari kuman patogen seperti Salmonella, E. coli patogen, serta Shigella. Jadi, subpokok pada pemaparan materi spesimen feses itu ada 9. Tadi yang pertama itu pengertian spesimen feses.
Kemudian yang kedua, cara pengambilan spesimen feses. Ketiga, cara penanganan spesimen feses. Kemudian yang keempat itu pengawetan sampel spesimen feses. Yang kelima, penyakit yang berhubungan dengan spesimen feses. Kemudian yang keenam, pengobatan penyakit yang berhubungan dengan spesimen feses. Kemudian yang ketujuh yaitu faktor pengcetus tentang spesimen feses. Kemudian yang kedelapan, keluhan yang biasa terjadi pada pasien. Dan yang terakhir yaitu uji reduksi. Baiklah, itulah beberapa paparan materi tentang spesimen feses. Walaupun materi tersebut masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan bahkan kesalahan yang terjadi tanpa disadari selama pemaparan materi spesimen feses. Salah satunya yaitu penyebutannya. Maka dari itu saya meminta maaf atas kekurangan yang terjadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sampai di sini pemaparan tentang spesimen feses. Minallahi musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.